Arkadaşlar, merhaba. Di video sebelumnya kita masuk ke penjara Turki dan lihat seberapa seram penjara di sana. Apalagi hukuman buat para pemerkosa dan pembunuh, guys. Nah, buat yang penasaran, silahkan lihat part sebelumnya ya, guys. Oke, jadi kita bakalan lanjut ke destinasi kedua kita di Ankara. Ini ada Museum Budaya Ankara, guys. Museum Budaya Turki, deng. Nak, ngapain, Nak? Gimana ya? Iya ya, lagi nostalgia. Oh, ini permainan anak-anak Turki tradisional. Ada gangsing ya. Iya tuh mirip tuh. Kita main ini dulu bilang. Wah, ini banyak banget ya. Gini caranya, guys. Wih. Oke teman-teman semua, jadi sebenarnya museum ini adalah museum gambaran dari rumah tradisional Turki. Dan kita bisa lihat ya, di depan sini ada halamannya, guys. Dan ini ada ayunan buat main anak kecil gitu. Oke guys, sekarang kita ke atas, guys. Oke anak-anak, peserta tour guide TK Al Afia. Tapi TK-nya anaknya udah gede-gede ya, guys. Jadi sekarang kita lagi ada di rumah Turki tradisional, teman-teman semua. Nah, anak-anak TK 0 besar Al Afia. Sekarang kita udah ada di dapur. Nah, di dapur ini dulu tempat masak. Iyalah, masa dapur tempat mandi. Di sini tuh biasanya orang Turki ngebuat ini ya, buat lavash kayak gini, roti yang panjang. Biasanya kalau orang Turki makan kebab, makan apapun itu kan pakai roti-roti kayak gini ya. Kalau udah selesai masak, masakannya itu ditaruh di dalam sini. Makanannya yang udah jadi ditaruh dalam sini. Lemari ini nanti lemari ini bisa diputer. Nah, gini, diputer ya. Terus diketok 3 kali, tak kayak gitu. Artinya makanannya udah beres, udah siap kayak gitu. Dan bisa diambil sama tamu laki-laki. Nah, BTW, di zaman dulu tamu laki-laki dan tamu perempuan itu dipisah duduknya. Kalau tamu laki-laki itu di ruangan sebelah sini, samping ini nanti kita ke sono. Nah, kalau misalnya perempuan itu ruangan sebelah sana, guys. Nah, jadi mereka nggak ketemu langsung ya. Biasanya kalau misalnya zaman dulu ada cowok yang datang mau ngelamar cewek, hitbah atau ta'aruf lah istilahnya lah. Ta'aruf, datang si cowoknya duduk di samping sini, anak si ceweknya itu di dapur sini, terus dia sambil ngasih makanannya ini kan bawahnya ada serbet nih. Nah, kalau misalnya serbetnya dilipat kayak tadi gini nih, aku lupa lipatannya gimana, pokoknya kalau dilipat sebelah sini artinya dia udah punya calon atau udah punya pacar gitu lah istilahnya, kekasih gitu yang mau dinikahin. Tapi kalau misalnya nggak dilipat, lampu hijau gitu. Lampu hijau, guys, itu adat dulu ya. Nah, tapi dari sini kita juga tetap gak bisa ngintip karena emang beneran gak ada bolongannya ya, kayak gitu. Gak ada bolongannya, guys. Tadi kata Ablanya, Ankara terkenal dengan ini ya, pembuatan karpetnya. Jadi bisa lihat ini alat buat ngebuat karpet. Buat karpet. Jadi tenun. Oke, ini kita lanjut ya ke ruang tamu. Jadi di ruang tamu ini ada tempat khusus buat orang yang sesepuh, yang paling tua. Orang paling tua itu duduknya di ujung sini nih. Ini kan ada tempat khusus ya, di sini dikasih bulu-bulu. Nah, ini tempat orang yang paling tua, yang paling sepuh, yang paling dihormatin lah di rumah ini. Kayak gitu, jadi duduknya di sini. Nah, sisanya tamu-tamu tuh duduknya di sebelah sana gitu ya. So pojok-pojok kayak gitu. Tadi kan dari dapur ya, samping ya. Ini kalau misalnya kita buka nih. Nah, ini kan bisa langsung diambil ya makanannya, langsung disediain ke tamunya kayak gitu. Jadi gak ada tatap muka gitu antara perempuan dan laki-laki gitu. Nah, kurang lebih kayak gini sih ini gambaran ruang tamunya ya. Kayak gini kurang lebih di lukisan ini. Nah, anak-anak TK Al Afia, sekarang di depan kita ini ada tempat buat manggang.
bukan manggang siapa ya, penghangat ruangan kayak gitu. Nah jadi di dalam ini tuh ditaro arang ya. Kalau misalnya kita buka di sini taruh arang. Buat ngatur arang ini pakai gini lah, kayak gini-gini tuh gitu kan. Kalau misalnya si burungnya ini ngadep ke tamu, artinya si pemilik rumahnya ini senang dikunjungin sama tamu itu. Dan artinya pemilik rumahnya suruh kalian duduk aja dulu, gak usah cepet-cepet pergi dari rumah ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya si burungnya ini ngadep ke luar kayak gini, nah artinya si pemilik rumah itu nggak lagi mau ditamuin gitu lah. Jadi maksudnya kalian jangan duduk di sini gitu, kita lagi nggak siap gitu lah buat ditamuin kayak gitu. Dan ini kan bisa lihat dari luar sono ya, dari atas tangga gitu. Jadi kalau misalnya tamunya ngeliat, oh burungnya lagi ngadep keluar nih, nah artinya kita nggak siap dan nggak lama-lama gitu, paling cuma ngobrol bentar habis itu cabut kayak gitu. Terus juga kalau misalnya ininya dibuka, artinya si pemilik rumah pengen si tamunya tuh udah keluar cukup kayak gitu. Nah jadi orang Turki itu pada dasarnya dari dulu emang orangnya nggak suka belak-belakan juga ya. Tapi aku nggak tahu sih, zaman sekarang justru orang Turki malah belak-belakan gitu. Kalau ngomong, ini kopi Turki kata ablanya. Jadi orang Turki tuh budayanya minum kopi kan. Kalau misalnya lagi duduk-duduk gini, kalian tahu nggak kahvaltı apa artinya sarapan kan? Iya. Sebenarnya itu dari kahve alte. Kahve itu kopi, alte itu di bawah. Jadi di bawah kopi. Jadi orang Turki dulu minum kopi dulu baru sarapan. Itu budaya dulu. Tapi sekarang mereka ganti jadi ngecai, bukan ngopi. Tapi tetap ada sih orang-orang yang suka minum kopi. Nah kalau misalnya kalian mau pergi ke tempat kopi, di sini ada tempat kopi yang enak. Nah jadi orang Turki dulu mereka tuh buat kopinya tuh di sini nih, ditumbuk-tumbuk gini nih, sampai jadi halus, bubuk. Nah habis itu baru dipakai ini nih. Nanti mereka tuh buat kopinya di sini. Jadi kopinya masukin terus di apa? Belubuk-belubukin apa sih istilahnya? Direbus ya Allah, dibelubuk-belubukin. Nah orang Turki itu kalau buat kopi tuh lama banget kan. Jadinya ada nih bir fincan kahvenin 40 yıl var. Jadi kayak satu cangkir kopi itu memiliki memori yang panjangnya tuh kayak 40 tahun kayak gitu. Maksudnya sembari buat kopi itu kan lama banget tuh nunggunya tuh, sampai cerita-cerita sampai kayak membuat memori tuh 40 tahun lamanya kayak gitu. Saking lamanya lah. Kayak ibarat buat kopi nih panjangnya tuh 40 tahun lamanya gitu. Nah kayak gitu saking lamanya buat kopi. Prosesnya benar-benar dari awal ya. Iya. Nah anak-anak TK Alafia. Iya. Jadi orang Turki dulu kalau misalnya menyediakan kopi itu nggak cuma pakai kopi doang, tapi di sampingnya pasti ada air juga gitu, ada air putih. Jadi kalau misalnya si tamunya itu minum airnya dulu, artinya dia lapar dan dia pengen makan kayak gitu. Jadi nggak barbar kayak udah lapar nih bro, lapar nih gitu. Jadi datang tuh kasih air dulu minum. Kalau misalnya airnya duluan minum berarti dia lapar. Tapi kalau misalnya kopinya dulu minum, artinya dia nggak mau makan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kasih air dan diminum airnya, nanti pasti dibuatin makanan dari samping. Nah terus kata mbak-mbaknya tadi ini adalah koleksi lampu tradisional Turki dan ini yang paling lux gitu ya. Lux top sih paling bagus lah. Nih contoh lampu yang paling bagus. Terus ke bawahnya ya contoh lampu biasa. Ini lampu-lampu, aku pernah pakai lampu ini nih waktu masih di rumah dulu. Aku juga. Ada apinya gitu, pakai api. Pakai gas. Ini kan kalau misalnya lampu tuh dinyalain apinya itu pasti ada item-itemnya kan di sininya. Kalau misalnya apinya gede ya. Nah kalau misalnya ada item-itemnya artinya di rumah ini lagi ada orang sakit. Gitu. Nah kalau misalnya nggak ada putih-putihnya ya artinya ya aman gitu, nggak ada yang sakit. Kayak gitu guys. Nah di sini ada lagi nih. Nah ini di depan kita sekarang nih ada keranjang bayi ya guys. Jadi bayi dulu setelah lahir itu tahu penyakit kuning gak sih? Kayak bayi tuh jadi kuning gitu warnanya anjir. Nah jadi biar bayi tuh gak berkuning kulitnya. Jadi menurut kepercayaan Turki itu bayinya ditaruh di keranjang ini, habis itu ditutupin pakai kain kuning biar gak kuning. Jadi kuningnya keresep di sini. Oh iya. Kain resep ya guys. Iya guys ya. Kayak gitu. Nah terus kalau misalnya anak cowok itu kan biasanya ada sunatan ya. Nah kalau sunatan tuh biasanya dipakein baju ini nih. Ini baju ini nih. Dipakein baju ini anak cowoknya. Terus kasih uang deh. Jadi ada budaya ngasih uang juga kalau sunatan kayak gitu. Nah, kalau di sini ini adalah ruang tamu buat tamu perempuan ya, guys.
duduknya di sini. Nah ini yang aku bilang kayak tadi nih, yang kotor nih. Nah, kalau misal kotor kayak gini nih, artinya di rumahnya ada yang sakit kayak gitu. Nah ini tempat buat nyimpen barang-barang. Jadi kayak misalnya kunci gitu-gitu, peralatan-peralatan itu ditaruh di sini. Iya, dan mereka tutup kayak gitu. Jadi nggak dibuka. Ini juga sama kayak di sana, cuma bedanya kalau misalnya tamu cewek itu nggak ada elangnya. Tapi emang bener sih, kalau cowok kan ada burungnya. Kalau cewek ada burungnya namanya itu dong, Lucinta Luna. Biasanya di depan jendelanya itu mereka naro bunga, tanaman kayak gitu di depan sini ya nih. Nih di sini nih. Depan sini ya nih. Ada dong. Kalau misalnya apa tuh? Kalau misalnya warna merah, artinya dalam rumah itu ada perempuan yang siap dinikahi, gadis yang mau nikah gitulah. Jadi cowok-cowok boleh datang ke rumah itu buat ngelamar atau buat taruhan kayak gitu. Kalau misalnya bunganya warna kuning, artinya di rumah itu lagi ada orang sakit. Jadi orang-orang yang lewat sana itu nggak boleh berisik kayak gitu. Dan harus diem. Pokoknya jangan mengganggu orang rumahnya lah kayak gitu. Nah terus juga di bawah ini kan ada, kalau misalnya tamu datang buat masuk rumah itu pasti ngelepas sepatu kan. Kalau misalnya sepatunya itu dibalik ke arah pintu keluar gitu, diatur lah ke arah keluar. Itu artinya si pemilik rumahnya itu seneng kalau tamunya itu datang ke rumah itu. Oh guys, pokoknya hari ini seru banget sih. Dapat wawasan baru ya. Iya, Gila, keren banget. Kita pertama ke penjara. Terus kita ke rumah budaya Turki guys, rumah tradisional Turki. Semoga kalian bisa mendapatkan wawasan tambahan, informasi tambahan dari video ini ya guys. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian guys, supaya nambah wawasan teman-teman kalian juga ya. See you in the next video. And as always, Guru Suruh.